Shalom adik-adik semua. Shalom Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke, puji Tuhan ya. Iya Ibu. Ada sepeda Ibu? Belum Ibu. Ibu masih perkenalkan diri lah kok? Ya. Oke, baik. Perkenalkan nama Ibu. Aku Liza Lopi, biasa dipanggil Kira. Hai. Ibunya asal dari Sabu. Hai. Siapa sih yang Sabu? Saya ada Ibu. Beneran deh. Oke, baik adik-adik semua. Sebelum kita memulai punya pelajaran hari ini, untuk memulainya, mari kita mulai dalam doa. Dan doa ini saya minta kesediaan adik-adikku untuk membawa kita dalam doa. Coba jangan semua mari kita berdoa. Terus karena belajar kami tidak tahu jangan berdoa. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Oke, baik adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan materi kita pada saat ini, mari kita ibarat sedikit. Dan di sini ibu mengundang adik-adik semua untuk bantuan kita. Ya, ada empat teko. Yang pertama itu bilang oke yes. Teko kedua itu bilang oke. Teko ketiga itu bilang semangat. Teko keempat itu konsentrasi. Habis itu teko kelima itu siap belajar. Bisa? Bisa Ibu. Kalau ibu bilang teko satu, ada anak teko satu di baru bilang yes. Bisa? Bisa Ibu. Oke, adik-adik semua. Kita mulai ya. Atau kita coba lagi. Percobaan dulu Ibu. Kita tes. Ibu. Oke. Teko fokus ini nama Ya, Ibu. Oke. Teko satu. Yes. Kasih contoh dulu ya. Ibu dekat lagi ini. Yang teko satu. Ini oh bebe. Teko satu. Yes, teko dua. Oke. Harus pakai gerakan ya. Iya Ibu. Itu berapa kali? Dua semangat. Coba Ibu praktik dulu. Ibu ya. Oke. Teko satu. Yes, gitu. Balik Ibu ini. Teko dua. Oke, gitu. Ya. Ya Ibu. Teko tiga semangat. Bisa. Teko empat konsentrasi. Nanti tutup doang pakai. Sudah Ibu. Yang kelima tuh baru siap belajar, siap mendengarkan, siap melakukan. Bisa? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, kita ulang ya. Ya Ibu. Kalau yang bilang jadi fokus, ada yang bilang sedang lagi itu melihat, mendengar, mengingat. Oke. Oke? Oke, kita mulai. Dan yang pertama tuh yes, yang kedua itu oke, yang ketiga itu semangat, yang keempat itu konsentrasi, dan kelima siap belajar. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Teko satu. Teko dua. Oke. Teko tiga. Semangat. Teko empat.
Oke. Untuk tema materi kita pada saat ini yaitu meningkatkan nilai iman dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi kita di sini ini mau bertanya kepada kalian semua. Ada yang tahu apa itu iman dan ketakwaan? Apa itu iman dan apa itu ketakwaan? Tidak tahu Ibu. Nah, iman itu adalah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan saja, bukan percaya dengan kepada manusia. Dan kita juga percaya kalau Tuhan itu adalah kepala gereja dan raja atas segala raja, kita manusia. Kalau ketakwaan itu ketakwaan itu adalah suatu kita harus patuh kepada Tuhan dalam satunya kehidupan itu, menjalankan dia punya perintah dan satu punya kehidupan. Contohnya kita tuh di gereja, kita harus di gereja, ibadah bukan hanya di gereja saja, ibadah pemuja, ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pemuja untuk anak muda. Siapa yang di sini yang datang ibadah? Saya semua itu. Mungkin nanti tak semua nih, nanti ibadah. Nah, iman dan ketakwaan itu adalah hubungan orang dengan Tuhan dalam kita punya kehidupan. Nah, iman itu juga mendorong kita untuk saling percaya kepada Tuhan. Nah, di sini ada beberapa poin penting untuk kita dalam kita menjalankan dalam kita punya kehidupan. Yang pertama itu kita harus membentuk pribadi yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang kedua itu menumbuhkan kasih sayang dan empati kepada sesama. Sudah tahu bahwa ini menumbuhkan kasih sayang dan empati itu sudah tahu toh? Yang ketiga itu memberi kekuatan dalam menghadapi ujian hidup. Nah, kita biasakan kalau kita mendapatkan cobaan, kita membutuhkan perhatian dan sayang dan solusi supaya kita bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, ada cara meningkatkan iman dan ketakwaan dalam kita berhidup itu yang pertama itu berdoa dan beribadah secara rutin. Misalnya seperti kebaktian yang tadi sudah menjelaskan dari pertama itu, yang kedua itu membaca kitab atau ibadah di dalam rumah yang sama. Yang kedua, membaca dan merenungkan kita kalau kita kan biasa kita kalau baca dengan asyik daripada dengan kita atau istilah kita sebagai manusia. Yang ketiga itu bersikap khusyuk dan ada dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat itu menghukumi dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan bilang bahwa kita kalau balas kejahatan itu kita akan masuk neraka toh. Kalau kita tuh kejahatan dibalas dengan kejahatan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Oke. Mungkin sampai di sini saja materi yang dibawakan. Mungkin ada yang bertanya? Oke, baik. Untuk materi kita pada saat ini, Ibu minta satu orang lagi untuk
sebelum kita keluar, Ini sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, maka juga kita berdoa. Bapa di surga, jangan Tuhan Yesus berdoa. Amin. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ada semua.